dari World Economic Forum tahun 2017 menyebutkan 620.000 ton sampah plastik mencemari perairan Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan sampah kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak mempunyai pilihan selain membuang sampah dengan cara yang membahayakan lingkungan. Bahkan, 78% sampah plastik rumahan dibakar dekat dari rumah, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang di tanah ataupun dikubur, yang akhirnya sampai ke laut. Namun, sejak munculnya pandemi COVID-19, Indonesia juga menghadapi masalah pada lonjakan sampah plastik yang disebabkan oleh ketergantungan besar terhadap layanan pengiriman makanan dan belanja online, sementara daur ulang sedang menurun. Data menunjukkan adanya kenaikan tajam hingga 70% dibandingkan sebelum pandemi, yaitu 23 ton per hari antara Maret ke Mei. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2017 tentang Jakstranas atau Kebijakan Strategis Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% di tahun 2025. Pengelolaan sampah khususnya di kota-kota besar Indonesia memang masih menjadi tantangan besar. Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. Extended Stakeholder Responsibility atau ESR bisa menjadi solusi untuk menangani masalah sampah plastik dan kemasan yang lebih efisien karena melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Lalu program Extended Producer Responsibility atau EPR sebagai bagian dari ESR dan bentuk keterlibatan pelaku industri pun perlu diterapkan. Kemasan bekas yang bersih dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Adapun penerapan praktik ekonomi sirkular yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kemasan dengan menggunakan kembali maupun mendaur ulang sampah pasca konsumsi agar tetap memiliki nilai. Melalui praktik ekonomi sirkular yang terintegrasi, target pemerintah akan pengurangan timbunan sampah mungkin tercapai dan bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. BRACE hadir sebagai asosiasi yang dibentuk pada tahun 2010 dan berkomitmen untuk menemukan solusi pengelolaan sampah kemasan yang berkelanjutan. BRACE didirikan oleh Coca-Cola Indonesia, Danone Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak, dan PT Unilever Indonesia. Visinya menciptakan dan menggerakkan ekosistem berkelanjutan yang mengubah sampah kemasan menjadi sumber daya bernilai tinggi dan membawa manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi Indonesia pada tahun 2030. BRACE percaya bahwa Extended Stakeholder Responsibility atau ESR dalam konsep ekonomi sirkular adalah sebuah kerangka kerja paling efektif karena melibatkan semua pihak dalam rantai pasokan, baik dari perusahaan kemasan, produsen, retail, pemerintah, konsumen, hingga industri daur ulang, di mana Packaging Recovery Organization atau PRO adalah elemen penting di dalam kerangka kerja ini. Secara lebih detail, aktivitas PRO terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori A yang bertujuan membangun pasar daur ulang atau hasil akhir, kategori B untuk pengembangan kapasitas sistem pengumpulan, dan kategori C yang meliputi edukasi kepada masyarakat dan penelitian. Tahun ini PRO akan berfokus kepada penanganan material kemasan berupa plastik PET dengan target daur ulang sebesar 60%. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan materi kemasan lainnya di tahun 2021 dan seterusnya. Materi kemasan lainnya meliputi Use Be Fresh Carton atau UBC, Flexibles, dan HDPE plastik. Sedangkan di tahun depan merupakan sebuah peluang untuk PRO agar memulai ekspansi keanggotaan sehingga lebih banyak pemangku kepentingan dapat terlibat. Besar harapan BRACE agar pemerintah dan sektor informal serta semi-informal lainnya dapat bergabung dalam inisiatif ini untuk Indonesia lestari.
Packaging Recovery Organization atau PRO bisa menjadi jawaban sejumlah tantangan pada pengelolaan sampah dan optimalisasi praktek ekonomi sirkular Indonesia.